Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya di materi seni musik online. Baik, semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menonton dan mengakses materi pada kesempatan kali ini. Anak-anak semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang tokoh musik kontemporer yang pertama. Ada dua tokoh yang sudah saya jelaskan, yaitu Kang Hari Rusli dan Pak Slamet Abdul Syukur. Nah, juga salah satu dua tokoh pelopor musik kontemporer Indonesia yang sampai saat ini juga karya-karyanya juga masih banyak dimainkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tiga tokoh musik kontemporer yang juga merupakan salah satu pelopor pergerakan dari musik kontemporer itu sendiri. Ada siapa? Ya, ada Pak Djaduk Ferianto, ada Inyoman Winda, dan ada Pak Al Suwardi. Langsung saja kita kupas. Baik anak-anak semuanya, ini adalah Pak Djaduk Ferianto. Beliau adalah salah satu seniman dan juga termasuk salah satu mentor dalam bermusik saya. Namanya adalah RM Gregorius Djaduk Ferianto. Ini lahir di Yogyakarta tanggal 19 Juli 1964 dan meninggal di Yogyakarta tanggal 13 November 2019 pada umur yang ke 55 tahun. Nah, Pak Djaduk ini merupakan salah satu aktor, sutradara, dan seniman, musisi yang berkembang saat di Indonesia. Pak Djaduk ini adalah putra bungsu dari Pak Bagong Sudiarjo. Ini juga salah satu koreografer, penari, pelukis ya, yang sangat senior di Indonesia. Ini serta juga dari adik kandung dari Pak Butet Kartarjasa. Aktor dan pemain teater asal Indonesia ini dalam bermusik dia lebih berkonsentrasi pada penggalian musik-musik tradisi. Pak Djaduk itu adalah salah satu pendiri atau salah satu anggota dari kelompok musik Kwa Etnika ya, dan musik humor Sinten Remen, dan juga teater gandrik. Selain musik, dia juga menyutradari beberapa pertunjukan teater dan menggarap ilustrasi musik untuk sinetron di televisi. Nah, ini juga salah satu, kalau menurut saya ini termasuk Pak Djaduk ini adalah legend dalam dunia hiburan, dalam dunia seni di Indonesia. Kemudian ini adalah filmografi, beberapa karya-karya film yang sudah sempat direkam oleh Pak Djaduk. Itu ada di film Petualangan Sherina tahun 2000, Koper 2006, Jagat Kali Jodoh 2009, Cewek Samaran tahun 2001, maaf itu tipu. Saya sudah pernah nonton yang Petualangan Sherina, yang Jagat Kali Jodoh juga sudah nonton, yang Koper dan Cewek Samaran belum. Kemudian beberapa diskografi, bunyi-bunyi atau musik yang sudah sempat direkam bersama Pak Djaduk. Ini ada orkes Sumpek Nang Ning Nong bersama Kwa Etnika tahun 97. Kemudian Ritus Suara tahun 2000, Parodi Iklan tahun 2000, Komedi Putar tahun 2002, Janji Palsu tahun 2003, Maling Budiman tahun 2006, Dia Sumber Gembiraku tahun 2006, Peta Java, ini belum tahu di tahunnya, Nusa Suara tahun 2013, Gending Djaduk 2014, Sesaji Nagari tahun 2019. Oke, baik. Nanti karya-karya beliau akan saya taruh linknya di deskripsi ya. Nanti silakan kalian bisa diklik di situ untuk karya-karya dari Pak Djaduk Ferianto. Kalau Pak Djaduk ini unik ya, lucu, menggabungkan musik-musik gamelan dengan musik modern juga, hampir sama seperti Hari Rusli.
tapi ya beda tempat lah. Kalau Hari Rusli kemarin di daerah Jawa Barat di Bandung, kalau Pak Jaduk ini lebih apa namanya berkreativitasnya rata-rata di Jawa, di Jogja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ini adalah Inyuman Winda. Nah, kalau sudah menggunakan kata Inyuman berarti setidaknya Pak Inyuman ini berasal dari daerah Bali. Baik. Rata-rata orang Bali itu dasarnya sudah punya apa namanya darah seni mungkin ya. Beliau ini dilahirkan di Banjar Putri, Desa Singapadu, Gianyar, Bali, tanggal 4 Juli 56 ya. Pak Nyoman ini sudah akrab dengan suara-suara gamelan ya, tembang-tembang, tari ya, kolaborasi gerak dan tari. Sejak kecil sudah mahir menabuh gamelan ya. Kemudian bakat musiknya ini sudah lebih menonjol ketika sudah dewasa. Kemudian pada umur 17 beliau melanjutkan pendidikan konservatori karawitan di Denpasar ya, di Bali. Setiap pertunjukan di sekolah seni itu dia selalu dilibatkan untuk menabuh gamelan. Tahun 1976 Pak Inyuman Winda ini melanjutkan studinya di jurusan Karawitan Akademi Seni Tari Asti Denpasar. Tahun 2005 Pak Inyuman ini menyelesaikan program studi Master of Musicnya di Mills College, California. Jadi latar belakangnya ini adalah sama juga seperti hampir sama seperti Pak Jaduk. Kalau Pak Jaduk kental dengan gamelan Jawanya. Kemudian kalau di Pak Inyuman Winda ini sama, dia berbeda culture-nya. Karena beliau berasal dari Bali, maka jenis-jenis yang dibawakan itu adalah menggunakan musik yang dibawakan itu pasti menggunakan gamelan Bali ya, terkenal dengan rancak, cepat ya, seperti itu. Nah, ini karya dari Pak Inyuman Winda itu ada beberapa juga. Nanti akan saya taruh di link deskripsi, link videonya juga ya. Ada karya dari Pak Inyuman Winda itu ada Sinom Lawe, ada Sangkep, Janger, kreasi baru. Nah, kemudian ada Kembang Ceraki untuk gamelan gong kebiar, Catur Yuga, Kala Edan, dan Merajut Tali Keragaman ya. Ada Santi Matra ya, Kekembangan. Nah, ini juga salah satu karya. Rata-rata karya-karya beliau ini ya hampir sama seperti Selamat Abdul Syukur, bahwa karya-karya mereka itu dibawakan oleh orang-orang, lebih banyak dibawakan oleh orang-orang luar, dan yang sangat mengapresiasi karena orang-orang luar itu sangat tertarik dengan bunyi-bunyi tradisional, bunyi-bunyi gamelan yang ada di Nusantara ya. Baik, nanti akan saya taruh link-link karya-karya beliau di deskripsi. Kemudian yang terakhir ini adalah Aloysius Alsuardi ya. Pak Alsuardi ini berdekatan ya dengan Pak Jaduk. Kalau Pak Jaduk di Yogyakarta, kalau Pak Alsuardi ini di Solo ya. Ini lahir Pak Alsuardi ini lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 21 Juni 1951. Umurnya sekarang adalah 70 tahun. Beliau ini adalah musikus berkebangsaan Indonesia, yang bidang yang digeluti ini adalah etnomusikologi ya, etnis, musik tradisional, musik etno ya, etnis. Kemudian bidangnya adalah karawitan ya, hampir sama lah seperti tadi Pak Jaduk.
Eh, Pak Suwardi ini sudah menciptakan musik-musik tradisi. Karya-karyanya banyak juga ditampilkan di dalam juga maupun di luar negeri. Baik, karya-karya beliau ini beberapa dimainkan di forum festival internasional, antara lain di Pekan Komponis Dewan Kesenian Jakarta, Iceland to Iceland Festival London, Kias di Amerika Serikat, Music Festival of Samarkand di Uzbekistan, ASEAN Composer Forum di Thailand, Art Summit Indonesia 2001 di Jakarta. Nah, di samping banyak kerjasama dengan seniman-seniman kenamaan sezamannya di tanah air, Pak Suwardi ini juga berkolaborasi dengan komponis terkenal dari Jepang, ada Toshizuchi Tori, Yuji Takahashi. Kemudian karya-karyanya terpenting Al Suwardi ini antara lain ada Onde Onde, Alor Ngidul, Debah, Jagongan, Gender, dan sebuah proses, Sae, Planet Harmonik. Nah, ini yang paling terkenal, ini yang juga sering dibawakan oleh orang-orang bule, itu Planet Harmonik ya, Nunggak Semi, Yugata, Inem, Sinden Kewak, Suara Genta, Tumbuk dan Tiga, penataan musik untuk iringan tari gotong royong, Bismo, Gugur, Bedoyo, Gehing. Karya yang lainnya juga ini ada Inem, Zelpenda, Alkonsur for Slompret, Nyugata, Planet Harmonik, Sinden Kewek, Nunggak Semi, Ringing of Genta, Spice Road, dan Bedoyo Gehing. Ini juga sudah disebutkan tadi ya, ternyata banyak sekali karya-karya beliau. Nah, itu sedikit pengenalan. Nah, seperti apa sih? Ini semua hampir rata-rata hampir mirip. Kemudian Hari Rusli itu juga rootnya juga ada popnya juga, ada musik modernnya juga, tapi juga ada musik gamelannya juga yang dia collabkan dengan musik modern, itu Hari Rusli. Kemudian kalau Pak Jadu ini basic gamelan, karawitan juga dikolaborasikan dengan musik tradisional, dengan musik modern, drum, bass, keyboard, dan alat-alat yang lainnya juga, pad dan sebagainya. Nah, Al Suwardi ini Pak Inyoman Winda juga karawitan juga, gamelan juga, tapi khas dari Bali ya. Kalau Pak Suwardi ini lebih halus juga, dari Solo. Ini juga rootnya karawitan juga, gamelan juga. Nah, yang beda ini adalah Pak Slamet Abdul Syukur. Coba nanti bisa dilihat beberapa karya-karya beliau dari Hari Rusli, Slamet Abdul Syukur, kemudian Jaduk Ferianto, kemudian Inyoman Winda, dan Al Suwardi. Nah, dari beberapa itu yang pure menggunakan alat musik tradisional ada lebih banyak ya dibandingkan Pak Slamet Abdul Syukur. Nah, kemudian mereka ini adalah pelopor-pelopor musik kontemporer yang ada di Indonesia. Nanti video-videonya, karya-karya beliau semuanya akan bisa ditonton, keunikan-keunikan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh beliau semuanya menggunakan gamelan, menggunakan alat-alat musik tradisional, bisa kalian tonton di linknya ada di deskripsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalkan masih ada hal yang ingin ditanyakan, masih ada sesuatu yang bingung, monggo silakan bisa menanyakan japri pada saya. Sekiranya ini sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran, wawasan terkait dengan musik kontemporer, karena kemungkinan minggu depan kita akan mencoba untuk menciptakan bunyi-bunyian sudah masuk ke praktek. Saya ajak kalian untuk menciptakan bunyi-bunyian yang baru seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.